Terakhir kali gue nyobain mousepad dari Talon Games itu adalah set yang gue sendiri lumayan suka. Jadi hari ini gue bakal nge-review Talon Games lain, namanya Talon Games Raku, dan mereka klaim ini adalah Artisan Zero dan QCK clone. Jadi langsung aja kita lihat sendiri. Format video ini bakal sedikit beda, soalnya walaupun gue udah pakai mousepad yang ini untuk waktu yang lebih lama daripada Sen, gue nggak ada banyak hal yang mau gue omongin tentang mousepad yang ini. Apalagi karena banyak hal yang sama Sen. Jadi langsung aja gue speedrun dulu yang sama. Pertama mulai dari unboxingnya yang sama kayak Sen, dimana box dan packagingnya sama, dan mousepadnya juga di roll. Dalamnya juga sama, dibungkus plastik, desainnya juga sama, dimana di atas kiri sini masih ada brandingnya mereka doang. Stitching pinggirnya juga masih sama, dia masih sedikit lebih tinggi daripada bagian mousepadnya sendiri, tapi dia masih empuk juga. Ukuran mousepadnya juga masih sama di 480 x 400 x 4 mm, dan base-nya masih karet dengan grip yang mid aja. Oke, next ke sisa hal yang beda. Yang kelihatan beda itu pertama adalah warnanya. Pas gue omongin sama banyak temen gue, terakhir kali banyak yang ragu ataupun gak mau sama sekali pakai mousepad cuman karena warnanya oranye aja. Dan ya masih ada yang oke-oke aja, tapi kebanyakan ada agak ragu. Jadi untungnya yang ini ada warna hitam doang. Tapi kalau kalian masih mau pakai yang oranye, ada juga pilihannya. Tapi kali ini gue pakai yang hitam aja. Next ke surface-nya. Di listing Topet ditulisnya Little Gaming Gear Saturn, Artisan Zero, sama QCK clone. Dan pas di zoom in, ya menurut gue dia paling mirip sama Little Gaming Gear Saturn. Dan teksturnya sendiri nggak sekasar Talon Games Sen, dan dia lebih kerasa kayak surface yang smooth. Tapi ya alasnya masih kerasa ada tekstur dikit. Buat performance-nya dia lumayan kerasa halus dan nggak kerasa sepadat Talon Games Sen. Jadi misalnya kalau dipencet gini dia bakal kerasa lebih empuk daripada Sen. Kalau buat panas, pas gue sendiri pakai itu kerasa banget, kerasa lembab di bagian bawah pergelangan tangan gue, sehingga kerasa kurang nyaman, terutama di sesi-sesi yang lama. Kalau sebentaran doang sih gue nggak ngerasa terlalu banyak masalah. Tapi ya ini bakal beda-beda buat setiap orang yang pakai ini, terutama tergantung sama lingkungan kita dulu. Buat initial glide-nya enteng, nggak kayak control pad biasa, tapi stopping powernya juga masih bagus, dan kalau kalian nambahin sedikit pun tenaga ke padnya, jadi kalau kalian tekan ke bawah itu dia bakal lumayan melambat, jadi ini bisa ngebantu juga buat micro adjustment. Buat gue sendiri, dia agak kerasa kurang konsisten di awal-awalnya pas gue baru mulai pakai, tapi abis gue adjusting, sekarang sih udah lumayan enak dipakai juga. Jadi ya rasanya cuman kayak balance control pad yang sebenarnya bisa gue rekomen untuk kebanyakan game. Jadi kalau kalian lebih suka sama speedpad, gue rasa ini bakal terlalu ke control. Bahkan dibandingin Talon Games Sen aja, ini udah jauh lebih terkontrol dan lebih lambat daripada dia. Untuk produktivitas dan pemakaian biasa sehari-hari sih, dia kerasa enak dan halus. Gesekan tangan gue itu nggak sekasar Talon Games Sen, udah pasti ini lebih halus dan lembut. Buat durabilitas, awalnya gue pikir ini pad yang tipenya lama-lama bakal keluar slow spot, tapi so far sih masih kerasa konsisten. Tapi gue udah kerasa dia agak melambat sejak pas gue baru keluarin dari kotaknya. Tapi gue rasa dia melambatnya itu secara konsisten, nggak cuma satu slow spot doang. Buat jahitan pinggirnya ya sama kayak dimana dia udah bakal ada fraying. Grip bawahnya juga kurang lebih sama Sen, dimana dia gampang banget kalau digesekin dan dia kurang nempel. Tapi kalau di pemakaian biasa aja sih ya dia gue rasa oke-oke aja. Next itu noda-noda. Noda apapun itu bakal gampang banget nempel ke sini. Gue udah sering banyak debu ataupun ya hal-hal kecil kayak rambut atau bulu kapas gitu sering banget gampang nempel ke sini. Tapi ya mungkin karena dia warnanya hitam doang. Kalau sekarang sih mungkin kalian bisa lihat ini nggak terlalu kelihatan kotor. Apalagi dibandingin sama Sen yang gue pakai sekitar 2 minggu aja udah kelihatan kotor. Buat bersihinnya sih lebih gampang. Kalau cuman buat noda dan debu doang tinggal dilap aja pakai microfiber sama air. Dan buat harganya ya dia masih sama sekitar 175.000 buat size yang lebih gede dan 115 buat size yang lebih kecil. Dan menurut gue sih kalau kalian suka surface yang mirip kayak gini, kalian mau nyari pad yang lebih terkontrol, mousepad ini masih worth it. Karena ya walaupun dia bakal gampang kotor, surface-nya masih bagus dan menurut gue ini salah satu mousepad control favorit gue. Karena apalagi dibandingin control pad lain, ini juga yang paling halus dan paling gak kasar. Jadi mungkin kalau kalian mau cobain control pad dan kalian dulunya pakai speed pad atau pakai balance pad, ini adalah pad yang bagus buat pertama kali nyobain control pad.